Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kita bertemu lagi di pembelajaran tematik kelas 5, tema 5, subtema 2 di pembelajaran 1 dan 2. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari apa saja? Ada IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Baik, kita mulai saja ya. Nah, di slide berikutnya, Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan yang tepat. Yang kedua, dengan menyimak keterangan tentang rantai makanan, siswa mampu membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan cermat. Ketiga, dengan mendiskusikan asal energi pada makhluk hidup, siswa mampu menjelaskan rantai makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem secara baik dan benar. Dengan menggunakan hasil diskusi, pengetahuan, dan gambar tentang rantai makanan, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang salah satu ekosistem secara baik dan benar. Kemudian yang kelima, dengan menyimak penjelasan guru tentang properti tari daerah, siswa mampu mencari informasi tambahan mengenai tarian daerah lain di Nusantara yang menggunakan properti tari secara tepat. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu rantai makanan. Let's get started. Nah, dapat kita lihat di sini ada beberapa gambar hewan ya. Pertama itu ada anoa, harimau, komodo, badak, elang Jawa, babi rusa, tarsius, tumpara, dan orang utan. Nah, coba perhatikan gambar hewan-hewan tersebut. Mungkin kalian ada yang sudah jarang ya menemukan hewan-hewan itu, karena hewan tersebut merupakan hewan langka asli Indonesia. Nah, apakah kamu tahu jenis habitat dan ekosistem tempat tinggal hewan-hewan tersebut? Nah, mari kita diskusikan ya nanti bersama teman-teman atau nanti pada saat luring. Mencatat nama hewan, kemudian habitat dan jenis makanannya. Setelah berdiskusi tentang beberapa jenis hewan langka yang tadi, mari kita simak perbincangan dari teman-teman kita. Nah, ada Siti, Udin, dan Dayu. Di sini ada percakapan ya, coba kalian perhatikan. Siti berkata, Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Udin menjawab, tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Nah, kemudian Dayu menjawab, betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi, apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Udin bilang, mari kita cari tahu. Nah, apa sih rantai makanan itu? Tadi seperti yang dikatakan Udin ya, kita cari bersama-sama apa pengertian dari rantai makanan. Nah, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar. Gambarnya itu melingkar ya bentuknya, karena itu kan merupakan sebuah siklus atau sesuatu yang terjadi terus-menerus berulang-ulang seperti pada gambar. Nah, ini merupakan contoh deskripsi atau gambaran rantai makanan yang terjadi pada hewan. Nah, di gambar ini akan kita temukan gambar rumput atau padi ya kalau di sini, kemudian ada tikus, ada juga ular, elang, dan yang terakhir itu adalah jamur ya. Nah, coba kita lihat di sini. Padi dimakan oleh tikus. Nah, ini kan namanya tadi siklus atau perjalanan memakan dan dimakan ya. Yang pertama padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan lagi oleh ular. Nah, ular dimakan sama siapa? Di situ ada burung elang. Nah, burung elang itu dia memakan ular. Setelah beberapa waktu, burung elang itu mati. Lalu bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Nah, humus ini sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya hingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Nah, maka dalam rantai makanan ini ya siklusnya yang terjadi itu kurang lebih seperti ini ya. Lalu kita lanjutkan.
Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Kalau tadi, terjadinya di daratan ya, berarti kalau ini di lautan. Nah, produsennya itu fitoplankton, jadi makhluk hidup yang sangat kecil. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, yakni hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil, dan konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Nah, yang terakhir ada konsumen empat adalah ikan-ikan besar, ya seperti ikan paus ya, berarti itu sebagai konsumen empat atau konsumen puncak nanti disebutnya. Kemudian, urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Nah, maka harus lengkap ya komponennya. Tadi ada produsen, kalau di darat itu produsennya apa? Nah, biasanya ini berupa tumbuhan yang bisa menyimpan cadangan makanan sendiri atau yang bisa berfotosintesis, yaitu kan tumbuhan hijau. Nah, ini maaf, ini disebutnya produsen, ya. Kemudian ada konsumen satu itu contohnya tikus. Jadi kalau salah satunya tidak ada, maka rantai makanan ini tidak akan berjalan secara lancar dan seimbang, begitu. Nah, kemudian agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Nah, berarti di sini jumlah padinya itu harus lebih banyak dulu nih dibanding konsumen ke satu. Kemudian, konsumen ke satu harus lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Kita lanjutkan ya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur ya. Di gambar sebelumnya kita lihat elang, setelah gambar elang itu ada gambar jamur. Nah, itu merupakan contoh dari pengurai, dan ini ada siklus atau gambaran rantai makanan ya. Yang pertama itu tadi produsen, produsen contohnya adalah padi, konsumen satu contohnya adalah ini bisa burung ya, burung memakan padi. Burungnya burung kecil, berbeda dengan burung elang tadi. Nah, kemudian ada konsumen 2. Bisa juga konsumen 3 atau bahkan sampai konsumen 4. Pokoknya konsumen yang paling akhir biasanya itu hewan-hewan yang lebih besar dan kuat. Nah, nanti dia akan mati kemudian membusuk dan dibusukkannya oleh si pengurai tadi. Setelah diuraikan, dia bercampur dengan tanah, maka tanahnya akan menjadi tanah yang subur dan dibutuhkan lagi oleh produsen sebagai pupuk. Produsen itu kan tadi tumbuhan hijau ya. Nah, tanah yang bercampur dengan pengurai itu berfungsi sebagai humus atau tanah yang berfungsi menyuburkan tanaman atau tumbuhan hijau. Jadi siklusnya akan terus-menerus seperti itu, berputar. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan membahas mengenai aliran energi. Setelah tadi membahas, rantai makanan, ini ada kaitannya ya dengan aliran energi. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ada gambar piring berisi nasi goreng dan telur dan lalapan dan sebagainya ya, itu ada cukup lengkap di sana. Ada tomat, ada timun kelihatannya. Nah, ada pertanyaan nih. Apakah sarapan pagimu hari ini? Adakah di antaramu yang sarapan dengan telur ayam? Nah, enak gak nih telur ayam? Terus, tahukah kamu berasal dari mana sih telur yang kamu makan saat sarapan? Dari mana juga kita mendapatkan telur ayam? Nah, mari kita diskusikan bersama-sama ya. Makanan ini sebagai energi kita nantinya. Nah, coba ada pertanyaan nih. Yang pertama, apa yang dimaksud aliran energi pada sebuah rantai makanan? Kemudian ada 3 pertanyaan lainnya. Baik, karena di sini sudah Ibu beri jawabannya ya, kita bahas saja sama-sama. Nah, yang pertama, aliran energi pada sebuah rantai makanan itu adalah proses terjadinya perpindahan energi dari makhluk hidup ke makhluk hidup lain yang dapat proses makan atau dimakan dalam suatu rantai makanan.
Nah, kemudian yang kedua, adakah hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi? Jelaskan. Nah, hubungan rantai makanan dengan aliran energi dapat terjadi ketika makhluk hidup mulai memakan makhluk hidup lain untuk mendapat energi. Maka dalam hal ini akan terjadi proses perpindahan energi berupa zat-zat yang dibutuhkan untuk dapat tetap bertahan hidup. Nah, jadi kan energi makanan yang kita konsumsi itu bukan hanya di rantai makanan hewan ya, manusia juga sama. Manusia itu ketika makan dia membutuhkan asupan untuk, mengalirkan energi. Jadi makanan yang sudah dikonsumsi itu akan diubah menjadi energi. Jadi ketika kita melakukan aktivitas itu lebih bersemangat gitu ya. Kemudian yang ketiga, jelaskan peran produsen penting dalam sebuah rantai makanan. Nah, produsen adalah komponen dalam rantai makanan yang bertugas untuk memproduksi makanan sendiri. Nah, produsen itu kenapa penting? Karena kan tadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, jika ada salah satu komponen rantai makanan yang tidak ada, maka rantai makanan ini tidak akan berjalan dengan seimbang. Apalagi produsen. Kalau produsen tidak ada atau di dalam ekosistem darat misal, kan produsennya itu yang dibutuhkan adalah rumput ya atau sawah tadi padi. Nah, ketika padi itu tidak ada, maka komponen-komponen lain pun akan berkurang, jadi tidak ada. Maka, si rantai makanan ini tidak berjalan dengan seimbang. Jadi betapa pentingnya produsen di dalam rantai makanan ya, karena dia yang bertugas memproduksi makanan sendiri. Kemudian yang keempat, rantai makanan pada puncaknya disebut konsumen puncak. Apabila konsumen puncak punah, apa yang akan terjadi pada konsumen satu dan konsumen 2? Nah, jumlah pada konsumen satu akan berkurang akibat dimakan oleh konsumen 2 sebagai sumber energi. Sedangkan jumlah konsumen 2 akan bertambah banyak karena tidak ada konsumen puncak yang dapat memakan mereka. Nah, jadi semakin tidak ada konsumen puncak atau tadi ya yang paling besar tuh konsumennya. Jadi si konsumen duanya itu akan semakin banyak karena nggak ada lagi yang memakan mereka, gitu. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah percakapan nih antara Benny dengan Udin. Benny bilang, tugas kita berikutnya adalah membuat karangan non-fiksi tentang ekosistem, Din. Aduh, aku lupa. Apakah karangan apa sih karangan non-fiksi itu, Ben? Kata Udin. Karangan non-fiksi adalah karangan yang mengetengahkan tentang data dan fakta, Din. Jadi bukan menggunakan imajinasi kita. Udin berkata, sepertinya seru sekali ya membuat karangan non-fiksi tentang ekosistem. Nah, Udin dan Beni mendapatkan tugas dari gurunya untuk membuat karangan non-fiksi. Tadi Beni, maaf, Udin bertanya, apa sih karangan non-fiksi itu? Kemudian dijawab oleh Beni, karangan non-fiksi ini adalah karangan yang mengandung data dan fakta. Jadi berdasarkan kenyataan ya, bukan berdasarkan imajinasi atau hayalan kita saja. Jadi ini harus sesuai dengan kenyataan, karangan non-fiksi ini ya. Nah, kalian juga mendapat tugas untuk membuat karangan non-fiksi. Coba perhatikan, di sini ada beberapa gambar ya. Kalian boleh memilih salah satu gambar di samping antara A, B, C, itu ada gambar serangga, ada kambing ya, dan satu lagi ada gambar paus. Nah, coba kalian buat karangan non-fiksi tentang ekosistem menggunakan kosakata yang ada di kotak ini nih, seperti ekosistem laut, biotik, konsumen, karnivor, dan sebagainya. Boleh pilih satu hewan saja, kalian gunakan kosakata-kosakata yang ada di bawah. Jadi dalam karangannya harus memuat kata-kata tersebut ya. Dan gunakan kalimat sendiri dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu ya, jadi gak usah nyontek karena ini adalah karangan buatan kita sendiri. Selanjutnya, mengenai tari tradisional. Nah, ternyata nih seperti yang sudah kita tahu, keberadaan ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa tari daerah. Hasil panen yang diperoleh dari ekosistem sawah atau ladang dituangkan menjadi karya tari yang indah dan menarik. Nah, berikut ada beberapa tarian daerah yang menjadikan tindak tanduk hewan dalam sebuah ekosistem sebagai inspirasi tarian mereka. Jadi, beberapa
tingkah laku, gerakan-gerakan hewan itu ditiru oleh manusia ke dalam sebuah tarian tradisional. Nah, berikut di antaranya ya. Yang pertama itu ada gambar tari caping ngancak. Namanya tari tradisional caping ngancak berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Tarian ini menceritakan tentang apa ya? Coba kita simak. Tarian ini menceritakan tentang kehidupan petani. Tari ini juga menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat, hingga memanen padi. Nah, ini juga ada kaitannya ya sama ekosistem dan di pembahasan sebelumnya. Nah, seperti petani sebenarnya, para petani juga mengenakan caping. Caping merupakan tutup kepala yang biasa dikenakan petani saat bekerja di sawah. Caping berbentuk kerucut, terbuat dari anyaman bambu. Nah, jadi kalau kita melihat dari properti yang digunakan nih, maka tari caping ngancak ini seperti namanya menggunakan properti caping. Nah, berikut ada satu lagi ya. Nah, ini namanya tari alang babega dari Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, tari ini merupakan sebuah tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Jadi gerakannya mengikuti gerakan burung elang. Kalau tadi mengikuti cara petani ketika dia bercocok tanam di sawah, kalau ini menceritakan atau menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara, ke hewan berarti ya. Nah, burung elang ini mengepakkan sayapnya mencari mangsa, kemudian menukik dan menyambar mangsa tersebut. Untuk kalian yang kepo, gimana ya ini teh tariannya? Boleh kalian cari di YouTube banyak ya. Nanti akan Ibu perlihatkan contohnya mungkin di link YouTube. Nah, seperti itu ya, itu salah satu contoh tarian tradisional yang gerakannya mengikuti hewan dan atau tadi seperti kegiatan bercocok tanam di sawah. Nah, berikut merupakan tugas yang perlu kalian kerjakan seperti biasa ya di HVS atau kertas folio. Halaman 58 dan 65 yang berjudul Ayo Berlatih. Selamat mengerjakan. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan di video ini dapat kalian pahami dengan baik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.